warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan azan, iqomah, dan tata cara salat berjamaah ya. Untuk itu, Ibu akan langsung membagi kalian menjadi dua kelompok kecil. Bisa dimulai dihitung dari nomor 1 sampai nomor 2. Boleh dari Nanda. 1, 2, 1, 2. Nah, nanti nomornya yang sama digabung ya. Nomor 1 sama 1, 2 sama 2. Siap. Boleh dari sekarang. Dan kelompok 1 akan membahas tentang ketentuan azan iqomah. Yang kelompok 2 membahas tentang tata cara salat berjamaah ya. Agak diginiin ya biar bisa kelompoknya. Jadi, udah Ibu jelaskan tadi, kelompok 1 membahas tentang apa? Sholat. Tentang ketentuan azan dan iqomah. Yang kedua membahas tentang tata cara salat berjamaah. Setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya ya nanti. Mungkin langsung saja diskusikan bersama kelompoknya. Nanti ini ditulis di sini di kertas. Nanti bisa dicari, boleh bisa searching ya. Nanti dicari. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Boleh dimulai dari sekarang. Gimana anak-anak? Apa ada masalah? Enggak. Gimana kelompok 2? Apa ada masalah? Ya, Bu. Ya anak-anak, waktu kalian sisa 2 menit lagi ya. Baik, waktu kalian udah habis. Siapa yang mau mempresentasikannya terlebih dahulu? Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 dulu, boleh? Boleh langsung dimulai aja. Oke. Dijelasin. Azan dan iqomah merupakan di antara amalan utama dalam Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam sebagai penjamin dan muazin, orang yang azan sebagai yang diberi amanah. Maka Allah memberi petunjuk kepada para imam dan memberi ampunan untuk para muazin. Seperti itu. Kemudian yang dianjurkan bagi muazin, yang pertama azan dalam keadaan suci, yang kedua azan dalam keadaan berdiri, 3 azan menghadap kiblat, 4 memasukkan jari ke dalam telinga, terus menyambung tiap 2 takbir, menoleh ke kanan ketika mengucap hayya 'alas shalah, menoleh ke kepala ke kiri, mengucap kepala ke kanan ketika mengucap hayya 'alas shalah, kemudian menoleh kepala ke kiri ketika mengucap hayya 'alal falah. Menambahkan as-shalatu khairun minan naum ketika azan subuh. Nah itu. Berarti kayak materi yang kemarin ya, yang Iya, udah iya. dipraktekkan. Jadi dimasukkan ke telinga. Pas Ke kanan ke hayya 'alas kanan, shalah, ke kiri. hayya 'alal falah. Saat azan subuh ditambahin As-shalatu khairun minan naum. ya. Itu buat Ketentuan azan Azan. dan iqomah. untuk kelompok 2, apa ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1 tentang materi azan dan iqomah? Ibu, kalau perempuan boleh
adik gitu ya, mau sholat barengan sama adik itu boleh, bukan azan tapi cuma iqomahnya aja. Kenapa? Kan suara perempuan itu kalau pakai mic itu keluar dianggap ini ya penyekat. Maka selebihnya nanti dijelaskan oleh ibu. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh ibu. Ya. Ya mungkin cukup sekian dari kelompok 1 tentang pembahasan tentang azan dan iqomah. Mungkin kelompok 2 boleh tepuk tangan dulu. Oke. Baik, mungkin kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ketentuan hukum sholat saat berjamaah dan adabnya. Dimana yang pertama ada wudhu, yang kedua Baca doa dalam perjalanan menuju masjid. yang ketiga berdoa ketika masuk masjid, Keempat, tidak melewati orang yang sedang sholat. kelima sholat sunat 2 rakaat setelah masuk ke masjid. Dan keenam, menjawab panggilan azan dan berdoa setelah azan. Yang terakhir merapikan barisan sholat. Begitu Bu Guru. Untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2 tentang pembahasan tata cara sholat berjamaah? Mau tanya, seumpamanya ya sholat berjamaah itu kan sama orang apa namanya bencong waria gitu. Nah terus ini dianya pengen ikut ibu saya kan sholat itu warianya pengen di depan, suruh ke depan suruh jadi imam nggak mau katanya. Saya kan perempuan, itu gimana? Ya kan itu kalau apa yang Islamnya awalnya laki-laki, ya berarti dia harus sholat sebagaimana laki-laki. Gitu. Harusnya ya. Karena kan dia dilahirinnya pertamanya juga jadi laki-laki, dan kalau misalnya belum merubah alat kelaminnya kan pasti tetap harus jadi laki-laki. Tapi kalau udah merubah gimana ya? Itu kan ya. Oh berarti ini ya. Berarti pokoknya kalau waria itu pertamanya laki-laki harus laki-laki. Iya, Jadi gitu. kalau mamanya dia mau ikutan sama ibu saya juga nggak boleh ya. Iya, boleh betul. laki-laki. Itu ya Mas kalian. Ya. Berarti nggak boleh pakai mukena. Iya, kan dia lahirnya kan cowok. Tapi kalau kagak pengen pakai mukena gimana sholatnya? Ya biarin, nanti kan dosanya ditanggung dia juga. Tapi Nanti nasihatin dulu. Iya, jadi kalian yang tahu, kalian yang lebih paham. Jadi sebelumnya kasih tahu dulu bahwa itu tuh nggak boleh gitu. Kan dia dilahirnya jadi cowok gitu. Soalnya kan udah dikasih porsi yang masing-masing sama Allah. Ibu pernah nggak nemuin? Alhamdulillah belum sih. Oh, belum. Jadi belum tahu, belum paham banget gitu. Aku pernah Bu nemuin. Oh iya? Gimana tuh? Bencongnya gitulah, asik diajak ngobrol. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak sama Wajib. kelompok 2 Enggak, aku cuma mau mengenai? bilang waktu itu bencongnya pengen jadi imam, tapi pakai mukena gitu. Oh jadi dia masuknya gabungnya sama cewek dong? Padahal ada imam laki-laki. Jadi gimana tak? Ya udah tadi balik lagi, nanti kan yang tanggungnya sama dia sendiri. Masih ada yang mohon maaf Pak. Ya. Udah ya, mungkin cukup dari Cukup. kelompok 2 untuk menjelaskannya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan, yeay. Jadi tata cara azan dan iqomah diulangi lagi ya. Yang pertama, muadzin dalam keadaan suci. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Yang ketiga, memasukkan jari ke telinga, berdiri, menyambung tiap 2 kalimat takbir, 2 takbir 1 nafas. Yang keenam, menambahkan kalimat as-sholatu khairun minan naum itu pada saat azan subuh. Dan yang ketujuh, menoleh ke kanan pada kalimat hayya 'alas shalah, menoleh ke kiri mengucapkan hayya 'alal falah. Itu yang azan dan iqomah ya. Ya. Untuk yang tata cara sholat berjamaah itu harus mempunyai wudhu, terus membaca doa ketika dalam perjalanan menuju masjid, terus membaca doa ketika memasuki masjid dan ketika keluar masjid, tidak melewati
orang yang sedang melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah memasuki masjid sebelum duduk, merapikan barisan sholat, itu ya. Kalau nggak rapi barisannya? Kan harus rapi, jadi makanya suruh pada ke depan dulu barisannya. Kalau nggak mau ke depan gimana? Ya nggak apa di belakang asal rapi barisannya gitu. Kan yang depannya nggak boleh bolong-bolong, Bu. Ya pasti ini sih pasti rapi, maksudnya pasti ke depan gitu. Emang mau sendirian di belakang? Kalau misalkan sendirian di belakang berarti dia sholatnya sendiri. Itu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Udah. Oke ya, baik. Ini materi mengenai ketentuan azan dan iqamah. Cukup sekian. Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillah